Jadi Shalom Tiberias yang diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Mari datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan Yesus di pagi siang hari ini atas kasih rahmat anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan Tuhan mau nyatakan kebaikannya bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, cari kerajaan sorga. Maka segalanya Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari umat Tuhan. Mari sama-sama satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Putra kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan, Tuhan Yesus selama-lamanya yang berdaulat atas setiap hidup kami. Bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Satu yang kami percaya, satu yang kami yakini, semua bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan kami Bapa, namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan Yesus yang nyata, sempurna selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat pagi yang baru, terima kasih buat nafas kehidupan yang baru yang juga masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sebesar apapun masalah kami, serumit apapun tantangan hidup kami, yang kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang selalu ada, Allah yang setia atas hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun kami berada, di tempat ini ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming, urapan Tuhan, hadirat Tuhan nyata ada bersama dengan setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersyukur, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berserah kepada-Mu Yesus, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang sanggup berperkara dalam hidup. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus,
berserah. Sambil bangkit berdiri, mari bersama-sama jemaat Tuhan. Aku berserah. Amin. Kami percaya Engkau sanggup. Juru selamat, aku berserah. Angkat tinggi tanganmu yang percaya. Aku berserah. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari kembali ke Engkau. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Tepuk tangan sama-sama pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepalamu. Sorakan haleluya. Dengan apa kami balas kebaikan kalau bukan dengan nyanyian pujian kami?
Akan apa kami balas setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kalau bukan dengan mazmur kami, bisa kami berikan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kesetiaan-Mu Tuhan. Kalau bukan dengan ucapan syukur kami. Yang terbaik dari dasar hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan udah setia buat kami. Terima kasih Tuhan udah selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan gak pernah tinggalkan setiap kami. Makanya lebih lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Lebih lagi kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau naikkan syukur kami bagi nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi tanganmu sama-sama yang mau bersyukur bagi nama. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari dari hatimu umat Tuhan pagi hari. Kami berikan nyanyian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Dia baik buat setiap kita, amin. Mari dari hatimu lebih lagi umat Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Buat kehidupan yang Tuhan Yesus beri buat setiap kami sampai saat ini. Kami naikkan syukur buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Terima syukur kami Bapa. Kami naikkan syukur padamu.
kasih-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Kembali sama-sama di Berias. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Tutup matamu, angkat tinggi tangan kita. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan di atas kepalamu lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Allah yang setia, Raja yang mulia. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari bagi setiap hidup kami. Bahkan kami bersyukur buat hadirat Tuhan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Maka biarlah Tuhan Yesus di pagi hari yang baik, pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan lewat sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus, lebih lagi kami mau datang bersyukur memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur bersama-sama jemaat Tuhan di Berias kita katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Salam ke kanan kiri muka darah Yesus. Terima kasih. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Salve
Anugerah kita datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Dan berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Tiba saja. Kita lagi Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. Yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta,
Boleh sekali kasih tepuk tangan sama-sama yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan sungguh kita bersyukur kalau kita boleh tinggal melekat di dalam Tuhan Yesus. Kita boleh terima damai sejahtera. Kita boleh terima ketenangan yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi setiap kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kembali kita mau teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan siang hari ini. Kembali tutup matamu di hadapan Tuhan. Saat kita mau meresponi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, lakukan dalam setiap aspek di dalam kehidupanmu. Kami masih ada sampai dengan saat ini. Kami masih mampu berdiri mengangkat tinggi kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya semua karena kemuliaan Tuhan selalu ada buat setiap kami. Dan yang kami tahu penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Dan kekuatan Tuhan Yesus yang selalu ada bagi setiap kami. Oleh karena kami membawa hidup kami Tuhan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk lebih erat lagi sama Tuhan Yesus. Dan kami mau melekat sama Tuhan Yesus lebih lagi. Agar kami menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami pun ucapan syukur dan kami mau selalu berkata Tuhan selalu baik atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Yang percaya sama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, dalam Yesus ku percaya. Hanya kepada-Mu kami percaya Tuhan. Kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapan kami
kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari biar musik memuji nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang nyata, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, dan pengharapan kami gak akan pernah hilang saat kami berharap sama Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, dan pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi, Gereja Tiberias. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanmu. Mari sekali lagi dari hatimu mereka. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Telah ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapan, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku. Hanya Yesus. Kami percaya di dalam Yesus. Kami keluar bersama Yesus. Hanya dekat Allah saja kami. Hanya melekat sama Tuhan Yesus saja kami boleh terima damai sejahtera. Urapi setiap kami Bapa. Lawas setiap kami dengan kuasa urapan-Mu yang nyata Tuhan Yesus. Kau beri dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Dari awal sama-sama. Kau beri dirimu, bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Terima pemulihan siang hari ini. Kau pulihkanku sebagai. Terima urapan yang kudus, angkat tinggi tanganmu sama-sama. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Lebih lagi buka hatimu, terima urapan yang kudus.
mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan mengubahkan, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Yang percaya Tuhan ajaib, sempurna, sama-sama. Minyak kudus-Mu mengurapiku, menuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan-Ku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Mari yang percaya jemaat Tuhan, tutup matamu, angkat kedua tanganmu sama-sama. Mengurapiku, menuhi kami Tuhan Yesus, menuhi kami Bapa. Tubuh darah-Mu, kami bersyukur kami boleh ada di tempat yang tepat. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan yang memanggil, memilih setiap kami untuk kami boleh ada di tempat ini, untuk setiap kami boleh beribadah di tempat yang tepat. Kami boleh terima kuasa Tuhan, buat kuasa perjamuan kudus, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya kami diurapi dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang di pagi siang hari, setiap kami yang beribadah pada saat ini, apapun beban masalah dalam hidup kami, apapun sakit penyakit dalam hidup kami, apapun persoalan dalam hidup kami, satu hal yang kami percaya, saat kami sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi atas setiap hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang butuh jalan keluar Tuhan bukakan jalan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Dan ini setiap sembah syukur kami Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan bagi satu nama yang kudus, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita diberkati, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Bersama-sama kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa Tuhan selalu di samping anak-anaknya. Kapan dan di mana saja mereka mengalami kesulitan. Perasaan sedih sebetulnya merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan atau menyedihkan. Jangan malu kita menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kita dapat mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita sukacita ataupun kecewa. Namun kita perlu dan harus meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Jangan ragu untuk panjatkan doa di hadapan Tuhan, sekalipun mata kita dipenuhi oleh air mata. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar dari masalah kita. Percayalah, kuasanya tidak berubah.
Dan jangan bimbang, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun manusia tidak setia atau kurang setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia pada janjinya. Oleh karena itu kita bertobat dan berbalik pada Allah, maka kita akan dapat menerima janji-janjinya. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darnati Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tiba saja saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita pada hari ini, Minggu 8 Februari 2026 dengan tema kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Roma pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah semua jemaat Tiberias selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, selalu berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga, dan para malaikat Allah menjaga serta mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Yang pertama, karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan dan mencapai semua tujuannya. Mazmur 115 ayat 3, Yesaya 46 ayat 10. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya, baik itu dosa manusia, pemberontakan manusia, kurangnya iman, atau bahkan rancangan jahat iblis. Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya. Yang kedua, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Daniel 2 ayat 21, Yesaya 9 ayat 6. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Allah tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Allah. Dia, Allah di dalam Yesus, adalah penguasa dunia ini, dan sungguh Dia berkuasa atas perubahan musim, membangkitkan raja atau pimpinan, serta mengawasi kejatuhan seseorang. Allah dalam Yesus membuat semuanya terjadi. Kita dapat bersandar pada kebenaran yang luar biasa ini, bahwa kekuasaan terletak di bahu Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah dalam Yesus telah memilih umat untuk dirinya sendiri dari sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-5. Allah berdaulat dan berkuasa memilih kita untuk memperoleh karya penembusannya. Allah berkuasa dan berdaulat atas kelemahan kita, dan itu semua adalah pekerjaannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita lepas, dan memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kabar baik bagi kita. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kamu hendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Maka ada satu pengumuman untuk setiap kita pada hari ini, yaitu pengumuman Retret Pasutri 2026 dengan kita menyaksikan video berikut ini. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tiberias, perkenalkan nama saya Ferry Purba. Saya berprofesi sebagai seorang dokter. Akhir bulan ini gereja kita mengadakan retret pasangan suami istri. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Saya percaya acara tersebut sangat memberkati kita semua, terutama pasangan suami istri. Jika kita kehilangan kasih mula-mula, maka akan muncul penyimpangan dan pengkhianatan terhadap pasangan kita, sehingga terjadilah pencemaran. Maka kasih mula-mula itu harus kita jaga sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Keluarga adalah program yang dibangun oleh Tuhan.
dirancangkan, dibentuk, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya sangat penting dalam setiap keluarga untuk menjaga kasih mula-mula. Karena dalam kasih mula-mula, Tuhan menyediakan banyak berkat yang akan diberikan dalam kehidupan keluarga. Iblis di akhir zaman ini mencari cara untuk meruntuhkan kesatuan pernikahan. Oleh karena itu, rumah tangga harus dijaga. Firman Tuhan harus dijadikan fondasi. Kebenaran harus ditegakkan dan kasih mula-mula harus dipelihara. Suami istri harus duduk kembali bersama untuk merenungkan kembali firman Tuhan, dipulihkan, disegarkan, diprogramkan kembali untuk menjadi suami istri yang kudus. Saya juga akan men-sharingkan beberapa topik-topik di bidang medis yang kalah menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ambil waktu untuk bisa ikut di acara tersebut. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat mengikuti acara retret pasangan suami istri tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 di Sachi Resort Mountain View Bogor. Bersama-sama kita mengalami kasih, kuasa, dan pemulihan dari Tuhan Yesus menjadi pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani sampai selama-lamanya. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita berdoa, kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kami yang terkasih, Bu Pendeta Darneti Pariaji. Kami percaya setiap kata, setiap kalimat merupakan isi hatinya Tuhan yang akan disampaikan buat setiap kami. Kami yang terima firman-Mu Tuhan Yesus, kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami terima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Maka Tuhan Yesus berbicaralah untuk setiap kami hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tenanglah hatiku, Tuhan memimpin langkah. Kita bangkit berdiri sekarang. Di tiap saat hidupku tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua yang berkumpul pagi hari ini. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin.
Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Yang Dikehendaki Allah Atas Pernikahan. Yang dikehendaki Allah atas pernikahan. Pernikahan adalah komitmen sehidup semati. Dan untuk bagaimana mempertahankan pernikahan diperlukan komitmen agar pernikahan tidak kandas. Terutama ketika berbagai kekecewaan melanda dan harapan yang dirajut ketika berpacaran tidak tercapai. Pernikahan membutuhkan usaha yang keras dan layak untuk diperjuangkan. Sudah tentu banyak yang harus kita korbankan. Tetapi manfaat yang kita terima secara pribadi dari sebuah hubungan yang sehat akan jauh lebih baik, saudara sekalian, dengan kita banyak berkorbannya, saudara sekalian. Pernikahan adalah tanggung jawab yang besar. Apalagi kalau pernikahan itu sudah diramaikan dengan kehadiran anak-anak. Namun tanggung jawab itu akan disertai dengan otoritas dan pertolongan Tuhan Yesus Allah kita yang akan mengubahnya menjadi hasil yang memuaskan. Terkadang memang ada pernikahan yang tidak seindah bayangan kita, saudara. Dan ini harus diperjuangkan oleh setiap pasangan akan cinta mereka dan mempertahankan perkawinan. Ya saudara sekalian, dan ini apa yang harus dilakukan oleh kita dalam menjalani pernikahan yang dikehendaki oleh Allah ya. Yang dikehendaki oleh Allah dalam pernikahan adalah satu, komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan. Komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyatakan dengan gamblang bahwa pernikahan bukan soal kebahagiaan semata, tetapi juga soal tanggung jawab. Paulus menyatakan bahwa ketika mereka saling mengikatkan diri dalam pernikahan, pasangan suami istri justru harus lebih berusaha menyenangkan satu sama lain, saudara sekalian. Di 1 Korintus 7 ayat 32-34 katakan, "Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya," saudara sekalian. Nah itu ya, kalau sudah menjadi pasangan suami istri, jadi kita harus berusaha terus menyenangkan satu sama lain, saudara sekalian ya, bukan menyebalkan tapi harus menyenangkan. Memang pada kenyataannya memang tidak semua atau tidak ada juga jaminan bahwa ketika kita menikah, pasangan hidup kita tuh akan selalu mengasihi, menghormati, dan mencintai kita dengan segenap jiwa raganya. Meskipun sudah berjanji pada waktu pemberkatan pernikahan bahwa akan setia selama-lamanya, akan begini, akan begitu, saudara sekalian. Tapi kadang tidak jadi jaminan terkadang ya. Untuk itu kita harus mempunyai sikap hati yang dapat Allah berikan. Yaitu ketika kita melakukan bagian kita, memenuhi janji kita pada perjanjian pemberkatan pernikahan itu. Yaitu kita memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan kita. Maka Allah akan bekerja membantu pasangan kita untuk menonjolkan sisi terbaiknya. Misalnya ya seorang suami kurang baiklah sama istrinya, atau pelit, atau misalnya atau apa ya, atau galak atau apa gitu. Tetapi kita sebagai istri misalnya terus memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan ya saudara, dan juga minta Tuhan bekerja ya untuk membantu, minta Roh Kudus membantu dalam pernikahan ini, maka Allah akan bekerja saudara sekalian, membantu untuk pasangan kita untuk menonjolkan sisi terbaiknya saudara sekalian. Nah itulah jadi hal pertama yang dikehendaki Allah atas pernikahan. Satu,
Komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan kita. Komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan kita, saudara sekalian. Nah, yang kedua, komitmen untuk memiliki sikap hati mengampuni, ya. Komitmen untuk memiliki sikap hati mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari. Komitmen untuk memiliki sikap hati mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari, saudara sekalian. Nah, firman Tuhan di Matius 6 ayat 14-15 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini kita lihat kita akan diampuni jika kita juga mengampuni orang. Ya, orang yang bersalah kepada kita, saudara. Kunci untuk memiliki hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita adalah meminta kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kasih, saudara sekalian. Tuhan Yesus adalah si sumber kasih itu sendiri, saudara sekalian. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan memiliki hati yang mengampuni. Untuk kita memiliki hati yang baru, yaitu hati yang mengampuni dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dengan doa dan permintaan kepada Tuhan Yesus, kita bisa menerima kekuatan untuk mengampuni dan hidup di dalam kasih Yesus, saudara sekalian. Seperti tadi ya dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu di Matius 6 ayat 14-15. Memiliki sikap hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban bagi kita. Amin, saudara sekalian. Itu luar biasa, saudara sekalian ya. Bagaimana kita sendiri dalam hidup ini, kita sebagai manusia, kita sudah diampuni oleh Allah kita, pencipta kita, saudara sekalian. Jadi kalau kita mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban bagi kita. Kasih Sang Juru Selamat yang mengampuni dan menjadikan kita ini, ya artinya kita ini kan orang yang berdosa ya saudara sekalian, karena kasih dari Tuhan Yesus yang mengampuni kita, jadi membuat kita orang berdosa ini memiliki relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Di dalam pernikahan, dari sejak awal pernikahan sampai hari ini, tabunglah kasih. Jangan tabung atau jangan menabung kesalahan. Kesalahan itu harus dihapus dan dibereskan setiap hari, saudara sekalian. Di Efesus 5 ayat 22-33 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku,
Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, jadi hal yang kedua yang dikehendaki Allah atas pernikahan adalah komitmen untuk memiliki sikap hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari, saudara sekalian. Nah, yang ketiga adalah komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman, ya. Yang ketiga adalah komitmen untuk membentengi pernikahan dengan aman, yang aman pernikahan kita itu, saudara sekalian. Di Matius 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebagai orang percaya Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus jika kita boleh membesarkan anak-anak kita dengan baik. Kita bisa memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan suami dengan baik. Kita juga harus selalu berdoa untuk pernikahan kita baik sampai akhir. Jangan sampai ada kemalasan terjadi, saudara sekalian. Jangan sampai kemalasan terjadi, yang mana jadi malas merawat diri dan merawat cinta karena kita sudah menikah misalnya 5, 10, 20 tahun, saudara sekalian. Akhirnya karena sudah terlalu lama menikah, artinya sudah lama menikah, akhirnya melihat segala sesuatu sudah biasa dalam hidupnya, ya. Jadilah kita senantiasa menarik, ya, dalam penampilan bagi pasangan kita. Tetap mencintai dan mengasihi pasangan. Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak boleh malas untuk menyatakan kasih kepada pasangan kita. Dan juga kita jaga kesehatan kita serta penampilan kita. Ya, tiap hari katakanlah kasih atau I love you, atau papa sayang mama, mama sayang papa. Ya, saudara sekalian, dan juga kita jaga kesehatan kita, jaga kesehatan istri, jaga kesehatan suami, jaga kesehatan anak-anak. Dan juga kita rawat penampilan, saudara sekalian, ya. Juga kita jangan beri kesempatan dan jangan buka pintu untuk orang ketiga masuk dalam pernikahan, saudara sekalian. Jangan beri kesempatan dan jangan buka pintu untuk orang ketiga masuk dalam pernikahan. Jangan pernah selingkuh, saudara sekalian. Pada waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita, ya, kita doa untuk, kan kita sebut ini, lepaskanlah kami dari yang jahat, ya, jauhkanlah kami dari yang jahat, ya. Kan Tuhan Yesus ajarkan kita seperti itu, ya. Kita perlu untuk berdoa seperti itu setiap hari, saudara sekalian. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi doalah doa Bapa kami setiap hari ada, saudara sekalian, ya. Sehingga kita sebagai anak Tuhan boleh mencintai, mengasihi di dalam segala kelemahan, kekurangan, dan menjadikan suami istri semakin hari semakin mengasihi Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi hal yang ketiga yang dikehendaki Allah atas pernikahan adalah komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman, saudara sekalian. Itulah yang dikehendaki Allah atas pernikahan, saudara sekalian. Yang pertama adalah komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan kita. Pernikahan adalah komitmen pasangan untuk saling berjuang dan melayani bersama-sama setiap hari untuk terus melangkah di dalam Tuhan, saudara sekalian. Yang kedua, komitmen untuk memiliki sikap hati mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari, saudara. Dengan Roh Kudus kita memiliki sikap hati yang mengampuni, juga mampu mengasihi pasangan kita seperti kasih Kristus bagi jemaat. Nah, yang ketiga, komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman, saudara sekalian. Kita harus selalu bersyukur dan berdoa bagi pernikahan, saling menjaga dan rajin merawat pernikahan dengan saling menyatakan kasih dan mengasihi. Jangan biarkan orang luar jadi peselingkuh atau orang ketiga masuk, saudara sekalian. Yang dikehendaki Allah atas pernikahan adalah komitmen untuk memenuhi pelayani kebutuhan pasangan kita, komitmen untuk mempunyai sikap hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari. Dan ketiga, komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, dalam pernikahan memang, ya, kalau kita lihat zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini pernikahan memang, kalau saya ngelihatnya kok banyak yang rasanya nggak aman, ya, saudara sekalian, ya.
Ada yang orang sudah menikah puluhan tahun berpisah, saudara sekalian. Itu bisa terjadi Kristen lagi, saudara sekalian ya. Jadi kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu ternyata bisa membahayakan, saudara sekalian. Tapi kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, hidup sebagai pelaku firman, menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, menyenangkan hati keluarga, menyenangkan hati pasangan sebagai suami istri, dan juga tidak mendukakannya, maka kita percaya bahwa pernikahan kita akan aman, saudara sekalian ya. Itulah saudara sekalian kita lihat. Saya kok sekarang melihat di TV atau berita-berita, saudara sekalian ya, miris ya, terutama waktu pandemi ya, saudara sekalian, kejadian waktu pandemi itu banyak sekali tuntutan perceraian yang diajukan, saudara sekalian, oleh wanita terhadap suaminya. Ya mungkin karena faktor ekonomi, saudara sekalian, bisa dimengerti, tetapi marilah kita semua benar-benar hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara sekalian ya. Dan pengalaman saya juga menikah 47 tahun bersama dengan Pak Pariaji. Ya, saya lihat bagaimana Pak Pariaji, ya baik pun diri saya juga sendiri juga ya memperjuangkannya, saudara sekalian. Meskipun ya saya karena mungkin menikah masih muda ya, saudara, jadi nurut-nurut aja ya, saudara sekalian ya. Nurut aja sama suami gitu ya. Ya Pak Pariaji juga orangnya kan baik ya, sayang sama saya. Saya lihat dia tegas lah kalau sama orang, tetapi kalau sama saya baik, sayang gitu, saudara. Jadi saya ngeliatnya ya, jadi saya tunduk lah ya sama Pak Pariaji. Tetapi biarpun kita nggak pernah berantem, ya berantem adalah ya saya pernah ceritakan ya waktu itu di Nias. Soal bolpen aja bisa jadi ribut, kalau misal mau diributin ya jadi ribut. Soal bolpen ya, saudara sekalian itu. Jadi bisa aja kalau ada mau diributin, tapi ya kan kita salah satu harus ngalah, saudara sekalian ya. Tetapi itulah saudara sekalian, Pak Pariaji saya lihat kadang-kadang tiba-tiba saja, padahal nggak ada apa-apa ya. Tetapi tiba-tiba katakan begini sama saya, Mama, kita bikin perjanjian yuk, gitu. Perjanjian apa gitu kan? Ya kita perjanjian di atas materai. Saya kaget ya. Di atas materai apalagi nih gitu. Terus saya bilang, kan nggak ada apa-apa Pak, kenapa atas materai ada apa sih gitu. Ya ginilah, pokoknya gini, kalau siapa yang marah-marah harus mau dibuka bajunya gitu, kata Pak Pariaji. Itu lucu ya, memang Pak Pariaji lucu, memang dia nggak bisa ngelucu, tapi hidupnya tuh lucu, saudara sekalian ya. Aneh-aneh gitu, yang nggak kita pikirin tuh bisa terjadi gitu. Pak Pariaji itu agak aneh-aneh gitu. Ya kadang-kadang ya tiba-tiba seperti itu. Pokoknya siapa yang marah-marah harus mau dibuka bajunya gitu. Karena aku nggak pernah marah Papa gitu. Iya pokoknya bikin aja perjanjian. Udah tulislah perjanjian. Pakai materai tanda tangan. Ya meskipun itu suratnya juga hilang ya, saudara sekalian, nggak tahu Pak Pariaji taruh di mana gitu. Mama nggak boleh marah ya gitu. Jadi ya saya juga berusaha jadi nggak boleh marah ya, kalau nggak nanti nggak boleh pakai baju, saudara sekalian ya. Tapi kalau saya misalnya lagi agak kesel ya namanya wanita kadang-kadang pakai perasaan sih, soalnya kadang-kadang dipendam perasaan. Ya pernah satu saat Pak Pariaji pulang agak malam ya, karena kerja di pemerintahan ya begitu, saudara sekalian ya. Jadi malam, jadi ada yang perlu diperlukan, tapi saya nggak bisa hubungi Pak Pariaji, jadi saya marah sendiri, saudara sekalian. Jadi waktu Pak Pariaji sampai di rumah, saya ngambeknya, saya ngumpetlah di lemari, saudara sekalian. Nah di rumah di Dharma Wangsa itu ada 11 kamar, saudara sekalian. Nah setiap kamar tuh ada lemarinya tinggi-tinggi, saudara. Nah saya ngumpet, saya kerjain Pak Pariaji, maksudnya karena saya gondok ya, karena saya ngambek gitu. Jadinya Pak Pariaji cari di setiap kamar, saudara sekalian. Ya nggak ada saya, pembantu juga nyari semuanya. Enggak, ibu nggak keluar katanya gitu. Nah akhirnya ya saya ngumpet terus gitu. Akhirnya benar-benar saya udah masuk kamar itu, keluar lagi. Saya tahu tuh Pak Pariaji udah masuk ke kamar tempat saya ngumpet di lemarinya yang saya ngumpet itu. Tapi keluar lagi, dia nggak mikir kan bahwa saya akan ngumpet di dalam lemari. Tapi akhirnya karena nggak ketemu juga, akhirnya setiap lemari dibongkarin deh. Akhirnya dibukain. Nah akhirnya begitu pas di kamar yang sempat saya sembunyi, pintu dibuka sama Pak Pariaji, saya kagetin Pak Pariaji. Dar! Saya bilang, Pak Pariaji
terloncat ke belakang. Nah itu saya udah puas, saudara. Ngambek saya terlampiaskan, saudara sekalian ya, seperti itu. Nah kayak gitu, jadi ya gimana ya, terus ya pokoknya yang marah, aku kan nggak marah, aku cuma ngumpet gitu. Ayo tapi itu marah namanya, ayo sekarang mesti dibuka. Wah jadinya saya ditarik-tarik bajunya, tapi akhirnya jadi ketawa ya saudara sekalian, jadi lucu gitu ya. Nah itulah kadang-kadang yang perlu suami istri itu kadang-kadang dalam perkawinan ya ada komitmen yang dibuat ya, tapi jangan yang ngaget-ngagetin, jangan yang aneh-aneh saudara sekalian ya. Nah seperti khotbah hari ini juga ya kan, komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan kita, kemudian komitmen untuk memiliki sikap hati yang selalu mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari, komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman saudara sekalian. Jangan biarkan saudara sekalian yang jahat itu masuk ke dalam pernikahan kita. Kita harus selalu berdoa. Nah marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan hidup betul-betul dalam kekudusannya Allah saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kekal, artinya lautan api saudara sekalian. Tuhan Yesus minta kita berjuang dalam hidup ini. Berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus minta kita berjuang untuk kita bisa masuk sorga, kita sampai ke sorga nantinya untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga menghendaki kita selalu memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan untuk kita. Allah di dalam Yesus sudah menumpahkan darahnya yang mahal untuk mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, memperingati karya keselamatannya. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, spiritual dan luar biasa dan mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita. Amin saudara sekalian, dan pasti terjadi. Amin saudara sekalian. Ada percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal. Dan kita kelak akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian juga saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Saudara sekalian, untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada di dalam hidup kita. Dan kita selalu dalam pertobatan, tiap hari pertobatan, tiada hari tanpa pertobatan saudara sekalian. Untuk kita kelak, waktu-waktu kita jangan sampai berbuat dosa dan kesalahan, dan kemudian juga sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, ya kita ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya saudara sekalian. Nah memang keadaan kita atau keberadaan kita ini sekarang ini dan ke depan ini, esok ini saudara sekalian adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu adalah janji daripada Tuhan Yesus saudara sekalian. Nah marilah saudara sekalian, kita yang bernikah ya dan juga yang akan menikah ya, apa yang dikehendaki Allah atas pernikahan saudara sekalian, yaitu satu, komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan kita saudara sekalian. Yang kedua, komitmen untuk memiliki sikap hati mengampuni dan menghapuskan kesalahan pasangan kita setiap hari saudara sekalian. Kita jangan ingat-ingat kesalahan suami atau istri saudara sekalian. Ampuni dan lupakan saudara sekalian. Juga kesalahan orang lain, bukan kesalahan pasangan kita aja saudara sekalian. Kesalahan orang-orang yang menyakiti kita, lupakan saudara sekalian ya. Kita memang gak mungkin lupa, tapi hapus ya saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga, komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman. Kita komitmen bahwa pernikahan kita harus aman sampai maut memisahkan. Ya saudara, seperti saya, Tuhan Yesus memanggil Bapak Pariaji sudah bersama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Nah kita yang masih di bumi ini
ya kita harus berjuang untuk kelak kita akan juga nanti kelak bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Demikian saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan saya percaya kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji atas firman yang Ibu sampaikan hari ini. Firman yang luar biasa mengingatkan kita semua tentang apa yang dikehendaki Allah atas pernikahan. Dan kami doa untuk Ibu Gembala, Tuhan terus urapi, Tuhan pakai secara luar biasa menjadi alat yang tangguh untuk terus memenangkan banyak jiwa dan mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Gembala Sidang kita mengajar kita tentang apa yang dikehendaki Allah atas pernikahan. Tadi Ibu Gembala sudah begitu jelas, begitu gamblang, yaitu 3 hal yang diingatkan buat kita. Yang pertama, komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan kita. Yang kedua, komitmen untuk memiliki sikap hati mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari. Dan yang ketiga, komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman. Amin. Ayo sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, berkatilah pernikahanku. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi pernikahanku dari segala yang jahat. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi pernikahan itu penting. Amin. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di mana? Di pernikahan di Kana. Ya saudara, kenapa mujizat pertama Yesus di pernikahan? Karena buat Tuhan pernikahan itu penting. Saya mau tanya, buat saudara pernikahan saudara penting? Ya, kalau penting, maka apapun kita lakukan untuk mempertahankan, memperjuangkan pernikahan kita. Maka sedikit saya menambahkan yang keempat, bagaimana atau apa yang dikehendaki Allah atas pernikahan kita. Yang keempat, mari kita komitmen untuk berjuang, menjaga, dan mempertahankan pernikahan kita. Salah satunya kita akan belajar dari tokoh yang bernama Daud. Kita baca bersama di dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 dan 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata apa? Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Ayat ini latar belakang Tuhan janji sama Daud bahwa keturunannya akan dipakai Tuhan, keturunannya akan diberkati Tuhan. Maka respon Daud atas janji Tuhan itu, Daud berdoa. Dan dalam doanya Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Maksudnya apa? Daud sadar dia bukan suami yang baik. Saya mau tanya sama saudara, apa kesalahan terbesar Daud apa? Lupa semua. Daud pernah tiduri istri siapa? Orang, istri Uria. Bukan hanya tiduri, tapi dia juga apa? Bunuh Uria. Jadi bayangin, maka Daud bilang, siapakah aku ini ya Tuhan? Jadi Daud menyadari pernikahannya pernah gagal, pernikahannya pernah hancur, tapi Daud tidak hanya meratapi kegagalannya, Daud bangkit, Daud berjuang kembali untuk membangun pernikahan yang kuat. Katakan amin. Bahkan dikatakan apa? Siapakah aku? Siapakah apa? Keluargaku. Jadi kita ini cerminan keluarga kita. Kalau kita baik, keluarga kita apa? Baik. Kalau kita brengsek, keluarga kita apa? Brengsek. Jadi hari ini mari berjuang mempertahankan, menjaga pernikahan kita. Lanjut ayat 17, sama-sama 2, 3, ya. Dan hal ini masih kurang apa? Di matamu ya Allah. Stop, perhatikan. Kadangkala kita tuh cuma butuh 100. Tapi ternyata Tuhan bisa kasih 1000. Kadangkala kita pengen 10, tapi Tuhan bisa kasih 100. Artinya apa saudara? Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, pernikahan kita itu banyak.
Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Selama kita di dalam Tuhan, selama kita ikut Tuhan, Tuhan pasti jamin hidup kita. Terus lanjut sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab Engkau telah berfirman juga tentang apa? Keluarga hambamu ini dalam masa yang apa? Masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku apa? Serentetan manusia yang akan datang ya. Saudara perhatikan, ternyata apa, kadangkala kita mikir nih nanti anak kita jadi apa ya, nanti kita mikir nanti cucu kita gimana ya, nanti generasi kita gimana ya. Tapi ternyata ayat ini mau kasih tahu, Tuhan tuh udah siapin, Tuhan tuh udah rencanain, Tuhan tuh udah persiapkan untuk masa depan keturunan kita. Katakan amin. Tadi dikatakan apa? Engkau sudah berfirman tentang orang-orang masa depan kita. Jadi hari ini orang tua jangan khawatir. Yang penting apa? Jaga pernikahan saudara. Amin. Supaya pernikahan saudara tetap kuat. Lanjut kita baca 2 Tawarik 26 sama-sama ayat 3 sampai 5. Sama-sama 2-3 ya. Uzia berumur berapa? 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya siapa? Yekolia. Dari mana? Saudara, Alkitab jarang membahas nama wanita, nama perempuan. Kalau saudara baca Injil Matius, silsilah Tuhan Yesus, nama wanita sedikit, paling Ruth, Esther gitu saudara. Nah, kenapa tadi usia dicatat, nama ibunya siapa tadi? Yekolia. Kenapa ada nama ibu dicatat? Karena ibu ini punya peran penting. Jadi kalau Ruth dicatat, Esther dicatat karena mereka pahlawan. Kenapa Yekolia dicatat? Karena Yekolia ibu yang mendidik anaknya dengan baik. Maka kalau ibu-ibu mendidik anaknya dengan baik, maka anak-anakmu akan berhasil. Katakan amin. Terus lanjut kita baca ayat yang keempat. Sama-sama 2-3 ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan siapa? Yang dilakukan siapa? Amazia ayahnya. Kenapa lagi dicatat nama bapaknya? Karena siapa bapaknya itulah anaknya. Ayat ini mengingatkan kita apa? Anak itu meniru bapaknya. Maka dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan siapa? Bapaknya. Jadi bapak-bapak, cara terbaik untuk kita mendidik anak kita bukan yaitu saudara kasih seminar, bukan yang ngomong banyak saudara. Kasih teladan, kasih contoh. Amin. Karena anak-anak itu meniru apa yang bapaknya lakukan. Amin. Kadang-kala kita tanya anak, berapa tadi nilainya? Aduh, hari ini nilainya 5. Itulah kamu mirip mamamu gitu saudara. Tapi kalau ditanya, berapa tadi nilainya? 100. Kamu niru papa. Kamu ambil garis papa gitu saudara. Kadang-kala kita seperti itu. Satu lagi yang terakhir, kita baca ayat 5 sama-sama 2-3 ya. Ia mencari Allah selama hidup. Stop. Siapa Zakaria? Zakaria hamba Tuhan. Jadi rumah tangga itu perlu dibimbing. Dibimbing siapa hamba Tuhan. Maka kita belajar ya Bapak Gembala, Ibu Gembala. Itu menjadi contoh ya saudara. Rumah tangganya bahagia. Menjadi contoh buat kita semua. Saudara harus belajar dari hamba Tuhan. Lanjut sama-sama 2-3 ya. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya apa? Berhasil. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau berhasil di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa pernikahan saudara kuat, pernikahan saudara dikehendaki Tuhan, pernikahan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hari ini kami diajar oleh Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang bukan hanya mengajar kami tapi juga memberi contoh, memberi teladan bagaimana pernikahan yang kuat, pernikahan yang tangguh, pernikahan yang selalu memiliki komitmen. Itu sebabnya kami mau belajar Tuhan, kami mau terus belajar karena hidup ini terus belajar agar kami semua menjadi suami-suami, menjadi istri yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya.
Biar setiap firman yang kami dengar, kami lakukan, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, sebentar sebagai rasa syukur kami akan bawa persembahan kami, sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Dan sama bersama dijalankan kembali. That not taken away, to sit at your feet, draw and receive words of grace and righteousness. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you, Lord, show me your ways. I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. For me, that not be taken away, to sit at your feet, draw and receive words of grace and righteousness. Show me your ways. I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you, Lord, show me your way. I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. Terima kasih persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Maka kita siapkan hati kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sekarang. Bagi para saudara yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangannya agar bisa langsung dilayani. Bapak Ibu pengerja, sobat-sobat pengerja di tempat ini, siapa Tuhan Yesus telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari maut,
kita bangkit berdiri. Sambut darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara sekalian, jadi kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, dosa kita diampuni, kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya di sini, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, semakin hari akan semakin mahal, semakin susah, semakin sulit, semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sebagai pelaku daripada firman-Nya, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekudusannya. Saudara sekalian, maka kita tidak akan didosakan. Kita selalu akan berkemenangan atas masalah. Kita akan selalu berkemenangan atas resesi, saudara sekalian. Dan kita tidak akan dosa, kita akan berkemenangan atas masalah, atas kuasa gelap, atas sakit penyakit, atas masalah, saudara sekalian ya. Apapun, saudara sekalian. Jadi kita akan berkemenangan, kita pegang, kita berdiri di atas firman ini. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus sebagai pelaku daripada firman-Nya, saudara sekalian. Maka kita akan selalu dalam perkenanan Tuhan Yesus dan di dalam rencananya Tuhan Yesus dan di dalam kehendaknya Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami semua sekeluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian.
Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi. Tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru. Tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak diabetes, tidak hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak sakit kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak COVID-19, aku tolak virus super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja 13 bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, dan Anda yang belum punya minyak urapan dapat memintanya nanti di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. Oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami, langkah kami selanjutnya akan selalu disertai oleh Engkau dan dituntun oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mohon selalu berkenanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga, berikan berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga, berikan berkat jasmani, Tuhan Yesus mereka selalu sehat sempurna. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sembuh, yang sakit sembuh, dan semua sehat sempurna. Berikan berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak penghalang berkat, kami tolak kemiskinan, kami tolak segala yang buruk dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka proyek-proyek baru, berikan kerjaan dilakukan selalu naik, tidak pernah turun. Selalu apa yang dilakukan selalu naik, tidak pernah turun, selalu berhasil apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia semua dalam kasih mula-mula dan tinta yang berkorban-korban Tuhan Yesus, dan berikan selalu apapun yang diperlukan selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, tim media, kids dan Buah Narga semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk program-program di Gereja Tiberias Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan dan diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Berkenan pada program Tuhan Yesus, tuntun kami yang semua melayani, dan biarlah Tuhan Yesus semua program berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, mujizat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri diberkati, Pak Kiat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, selalu Engkau berkati Tuhan Yesus, tambahkan jiwa-jiwa yang terutama yang belum di dalam Engkau Tuhan Yesus. Jadikan semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia sebagai pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Pakai dengan heran dan luar biasa menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau untuk memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga. Dan pakai Gereja Tiberias juga Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan melalui Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua Tuhan Yesus. Dan biarlah hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi dan Kau berkati. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami diberkati Tuhan. Doa kami terus seluruh jemaat Tiberias, seluruh hamba-hamba Tuhan untuk Ibu Gembala. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus mendidik, mengajar, mempersiapkan kami semua jemaat Tiberias, jemaat yang mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu Tuhan. Kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya di akhir zaman ini, kami yang tekun perjamuan kudus, diurapi minyak urapan. Kami tidak akan resesi, kami tidak akan dirusakkan, kami terpelihara, dijamin Tuhan. Suatu hari kelak Tuhan datang, Tuhan jemput kami bawa masuk dalam kemuliaan. Dan kami berdoa, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, saudara Vander bersama istri, saudara Arda bersama istri keluarga, diberkati Tuhan. Para singer, para pemain musik, anak-anak muda choir, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, security office boy, semua koordinator di tempat ini diberkati Tuhan.
Kami berdoa juga untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, tambahkan hikmat, pewahyuan dari sorga untuk terus menyingkapkan rahasia kerajaan sorga dan mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias sampai Tuhan datang kedua kali menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa, juga Pendeta Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin.